Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada malam hari ini yang berbahagia ya akhwati sekalian, kita dapat berkumpul kembali di Zoom yang dilaksanakan oleh pihak Amanisya Quran Learning yang berjudul dan bertema tentang seminar kesehatan ya. Alhamdulillah seminar ini kita laksanakan secara cuma-cuma atau gratis. Dan pematerinya, Masya Allah, seorang dokter ya. Jarang-jarang ada seorang dokter yang memberikan ilmunya secara gratis. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajak saudara atau temannya untuk bergabung malam ini, insya Allah boleh menyebarkan link Zoom yang sudah kami berikan di dalam di grup ya. Baik, sebelumnya kami minta maaf karena telat 15 menit dari estimasi awal ya. Rencana awal kita dimulai pukul 20.00. Namun karena ada beberapa kendala jadi baru kami mulai. Nah, sebelumnya untuk mempersingkat waktu, kami izin sapa terlebih dahulu pemateri malam hari ini, yaitu Umu FG ya, Masya Allah. Sebelumnya, Ana izin bacakan dulu tema atau topik yang akan kita bahas malam ini. Webinar ilmu kesehatan berjudul Yuk Akhwat Mari Bijaksana dalam Penggunaan Antibiotik. Yang seharusnya pelaksanaannya dilaksanakan pekan lalu, qadarullah pemateri berhalangan dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul. Bersama Dr. Widi Susati, Umu FG Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah seorang S3 dan apoteker. Dan Masya Allah ya, di tengah kesibukan beliau yang begitu padat, beliau sangat aktif ikut halakoh di Amanisya. Jadi banyak banget kelas-kelas yang beliau ikuti. Dan ini adalah sebuah contoh yang harus kita tiru ya. Karena di umur beliau yang sudah hampir kepala 5 ya, mungkin ya, Ustazah. Takut salah, kepala 4 atau kepala 5, beliau ini masih kesana kemari di tengah kesibukan sebagai seorang dokter farmasi, mengadakan penyuluhan dan lain-lain. Tapi masih aktif belajar qiraat, belajar tahsin di Amanisya salah satunya. Baik, mungkin kalau pembukaannya terlalu lama akan menghabiskan waktu, jadi kita cukupkan sebanyak 5 menit saja ya. Assalamualaikum Umu FG, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazati Nina. Masya Allah ya, senang sekali bisa bertemu Umu FG, seseorang yang memberikan banyak pengaruh kepada masyarakat dan mau berbagi ilmu ya tanpa pamrih gitu, Masya Allah. Biasanya kan jarang-jarang ada yang mau berbagi ilmu dengan cuma-cuma seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita dikaruniakan keikhlasan dan surganya ya Allah. Amin. Amin, amin. Untuk waktu dan tempat, Ana kembalikan kepada Ustazah Widi Susanti ya, Masya Allah. Ustazah Widi Susanti, Umu FG. Silakan Ustazah. Masya Allah. Iya, nah. Saya harus screen ya. Iya Ustazah. Masya Allah. Sebentar Mas. Loading ini apa? Zoom-nya ini baru. Ya, insya Allah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahat, ibu-ibu. Masya Allah. Sudah terlihat ya, Umahat? Alhamdulillah sudah, Ustazah. Ini Masya Allah. Akhwat Masya Allah. suaranya kemana ya? Kok diem semua? Coba diulang, Ustazah, salamnya. Belum ngantuk ya, ibu-ibu ya? Belum ngantuk ya? Ya nih, kalau di Papua udah jam berapa nih, Ustazah? Beda Jam 2 10 jam ya. ya. Masya Allah, udah jam 10 kalau Papua. Kalau di sini udah jam 9 lewat ya. Insya Allah. Makanya insya Allah ya kita mulai saja ya Ustazah Nina ya. Iya, Ustazah, langsung saja insya Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya saya diberi kesempatan oleh Amanis Quran ya Ustazah Nina untuk sekedar sharing ilmu saya yang masih sangat kecil ya ilmu saya dan saya mencoba berbagi dan kita di sini saya bukan mengajarkan, saya sharing saja. Jadi kalau ada pengalaman dari umahat ya, dari ibu-ibu ya kita bisa saling sharing ya, Cuma karena di sini saya mengilmui ini, makanya saya diberi amanah oleh Amanis Quran untuk mempresentasikan ya, berbagi ilmu tentang bagaimana kita bijaksana di dalam menggunakan antibiotik. Nah, mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita pasti pernah menggunakan obat ya, pasti menggunakan obat. Salah satunya itu antibiotik ya, pasti kita pernah ke dokter dan diberikan dokter antibiotik. Mungkin kalau ada anak-anak mungkin antibiotik itu biasanya itu dalam bentuk puyer ya, jadi biasanya atau sirup, biasanya kita tidak bisa lihat ya, dia itu langsung ditempel ya 2 kali 3 kali 1 2 kali 1 ya seperti itu. Oleh sebab itu saya ini menjelaskan apa sih pengertian antibiotik ya, pengertian antibiotik. Antibiotik ini adalah golongan senyawa antimikroba. Nah, dia efeknya bagaimana? Nah, efeknya ini menekan, jadi bisa dia menekan atau menghambat dan bisa dia menghentikan atau membunuh pertumbuhan bakteri. Jadi pertumbuhan bakteri. Jadi antibiotik ini memang dikhususkan hanya untuk membunuh bakteri. Ya, membunuh bakteri, bukan virus. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita berikan contoh ya, bagaimana kita kadang-kadang salah menggunakan antibiotik. Ini bakteri-bakteri apa? Ya bakteri penyebab penyakit. Karena kita sudah ketahui bakteri-bakteri itu ada yang namanya bakteri non-patogen dan ada bakteri yang patogen. Nah ini diperuntukkan untuk bakteri yang patogen. Ya, seperti itu. Patogen itu apa? Bakteri yang menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Ya. Karena di dalam tubuh kita juga banyak bakteri ya, seperti E. coli, kalau di kulit itu Streptococcus ya. Nah, bagaimana bakteri E. coli itu dalam flora normalnya ya, dalam jumlah yang normal dia bisa mengubah makanan itu sehingga kita keluar dalam bentuk kotoran. Itu dia bisa merubah. Nah, kalau dalam jumlahnya yang sudah berlimpah di dalam tubuh, itu dia bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, ya seperti itu. Makanya antibiotik ini hanya digunakan untuk membunuh atau menekan bakteri penyebab penyakit. Nah, kadang kita lihat fungsi antibiotik apa? Nah, itu seperti yang tadi, itu melawan infeksi bakteri, ya. Jadi infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen, ya, bakteri patogen, dan mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi tertentu, ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sudah pernah dengar ya, ibu-ibu, contoh antibiotik ya, penisilin, cefalosporin, ini contoh-contoh antibiotik. Apalagi amoksilin ya, pernah minum ya, amoksilin dan lain-lain. Biasanya kalau golongan-golongan itu ya berbagai macam golongan ya. Biasanya terdiri dari akhiran-akhiran lin itu, penisilin, cefalosporin,
ya, tetrasiklin, amoksilin, amoksan, ya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari antibiotik. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa obat antibiotik itu untuk apa? Nah, obat antibiotik itu digunakan untuk menghambat atau tadi membunuh pertumbuhan dari bakteri. Nah, ada bagaimana prinsip penggunaan antibiotik. Nah, prinsip penggunaan antibiotik itu dengan spektrum sempit. Ya, ada kalau di pelajaran di farmakologi itu ada namanya antibiotik dengan spektrum sempit, yaitu antibiotik yang untuk misalnya untuk mengobati ya, menghambat dari bakteri-bakteri gram positif, itu ada E. coli dan lainnya, dan gram negatif itu bakterinya ada terbagi dua ya jenisnya ya, jadi gram positif dan gram negatif. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau misalnya penyebab infeksi itu bakteri A, jadi diharapkan antibiotik itu bisa mematikan bakteri A tersebut. Ya, dia tidak mematikan bakteri yang lain. Jadi seperti itu namanya dengan spektrum sempit. Jadi diharapkan seperti itu. Kemudian indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat atau dengan dosis prinsip penggunaan antibiotik yang bijak, Kakak. Indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, yang cukup ya. Jadi indikasinya harus tepat, misalnya untuk ISPA, untuk diare. Jadi indikasinya dokter menegakkan diagnosis itu harus tepat dengan dosis yang cukup ya, dengan dosis yang memang dosis itu untuk mematikan atau menghambat bakteri yang ada di dalam tubuh. Jadi seperti itu. Interval dan lama pemberiannya yang tepat, yang tepat ya. Kalau misalnya dokter biasanya meresepkan 15 kapsul dalam 5 hari, nah itu harus memang selama itu antibiotik itu harus diminum, digunakan dengan interval waktu yang teratur. Nanti kita lihat bagaimana kita menggunakan antibiotik dengan interval waktu yang tepat. Nah, bagaimana jika kita menggunakan, biasanya ya, kita sering misalnya di masyarakat ini ya, oh saya batuk misalnya sudah 3 hari tidak sembuh. Kemudian ada tetangga mengatakan, oh ini bisa beri amoksilin. Di warung kan biasanya kadang ada warung yang menjual itu ya. Oh kita beli di warung amoksilin. Oh nanti sehari minum biasanya besoknya udah enakan. Nah itu biasanya kita lakukan ya dengan orang-orang yang misalnya orang yang masyarakat ya sekitarnya bisa menggunakan itu 1 hari 2 hari, ininya sudah enak, penyakitnya sudah enak ya berhenti. Nah ini sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Karena apa? Itu bisa terjadi bakteri resistensi. Bakteri resistensi. Kenapa bisa terjadi bakteri resisten? Nah, bakteri penyebab infeksi itu kan begini ya. Bakteri itu kan makhluk hidup ya, makhluk hidup. Nah, di saat kita berikan dosis pertama, hari kedua, hari ketiga tuh dia diterpa dengan dosis. Ini saya menggambarkan saja yang lebih mudah ya. Dia akan seperti itu, misalnya pingsan. Dia baru mau mati, belum mati, tapi misalnya ya dengan kata-kata ini supaya lebih mudah dia pingsan. Nah, di saat dia statis seperti itu, kita merasakan enak. Kita merasakan oh badannya sudah enak, sudah enakan. Nah, kita berhenti minum obat karena sudah merasa enakan ya, ataupun ada resep dokter disuruh ini 5 hari, kita berhenti di 2 hari, sudah enakan kita berhenti. Nah, ini yang akan menyebabkan bakteri resisten. Nah, bakteri yang kemarin pingsan, yang mau mati, nah setelah hari ketiga kita tidak minum, dan disitulah bakteri tiba-tiba yang akan merasa lebih kuat lagi. Kan ini bakteri ya, kita bicara makhluk hidup ya, dia akan merasa kuat lagi, dan dia akan tumbuh lagi. Nah, berarti kita akan merasakan infeksi kembali. Itu yang namanya infeksi berulang. Nah, ini yang namanya dengan
resisten. Nah, apa bahayanya? Nah, bakteri penyebab infeksi yang dulunya bisa dimatikan dengan antibiotik tertentu, kemudian dia tidak dapat lagi dimatikan dengan antibiotik itu juga. Misalnya kita gunakan amoxicillin yang seharusnya dokter berikan 5 hari ya, tapi kita berhenti di 2 hari. Nah, tiba-tiba terjadi infeksi lagi, nah antibiotik ini sudah tidak bisa dapat mematikan bakteri dengan dosis yang sama yang pernah dokter berikan. Nah, ini yang namanya dengan resistensi. Nah, apa penyebabnya? Ini ya, penyebabnya itu penggunaan yang meluas dan irasional. Itu biasanya penggunaannya, jadi kita dengar tetangga, oh saya juga kemarin batuk seperti ini, tapi dokter memberikan ini, pada akhirnya saya minumnya sembuh. Nah, dia menceritakan pengalamannya kepada kita, dan kita pun waktu itu juga sakitnya yang sama. Nah, kita belilah itu di warung atau di warung ya, seperti kalau di apotek, mudah-mudahan mereka sudah tidak antibiotik harus dengan resep dokter. Nah, tiba-tiba kita minum ya, kita merasa sembuh ya. Jadi seperti itu yang dinamakan dengan penggunaan yang meluas dan tidak tepat ya, karena antibiotik ini harus diminum berdasarkan resep dokter. Karena dokterlah yang mendiagnosis tubuh kita, terjadi infeksi, kan dokter itu menegakkan diagnosis, terjadi infeksi, nah disitulah dokter meresepkan dia antibiotik. Nah, berdasarkan resep itu, nah kita akan menggunakan antibiotik itu. Ya, jadi penggunaan antibiotik dengan resep dokter adalah penggunaan antibiotik yang bijaksana dibanding dengan kita memberi sembarang antibiotik karena informasi tetangga, informasi saudara ya, seperti itu. Solusinya minum antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Dan ingat, mengkonsumsinya sampai habis walaupun badan kita sudah merasa segar. Walaupun badan kita sudah merasa segar, antibiotik harus tetap dihabiskan. Ya, oleh sebab itu juga apotek-apotek kalau misalnya anak-anak kecil ya, anak-anak kecil itu mereka tidak akan mencampur, kayak misalnya serbuk ya, dibikin serbuk, mereka tidak akan mencampur serbuk itu dengan obat panas dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak kan misalnya, nah ini biasanya banyak terjadi pada anak-anak ya, misalnya diberikan antibiotik, tapi kan misalnya sirup dikasih, ataupun ada serbuk misalnya, tapi dituliskan habiskan. Begitu juga di botol habiskan, maka itu habiskan. Kecuali obat panas ya, biasanya kalau obat panas sudah 3 hari, itu anak-anak biasa diberikan obat panas, sudah tidak panas, ya itu obat panasnya boleh berhenti. Tapi tidak dengan antibiotik, walaupun anaknya sudah sehat, sudah sembuh. Antibiotik harus terus digunakan hingga habis. Nah ini, walaupun tubuh sudah merasa sehat, merasa enak ya, karena kemungkinan bakteri tadi belum sepenuhnya mati. Karena dia bisa saja pingsan. Hanya pingsan ya, dibombardir dengan antibiotik, dia bisa saja pingsan. Tapi dia belum mati. Nah, kalau kita berhenti, nah bakteri yang tersisa ini dia akan kembali bermutasi. Ini bakteri ya seperti kita lah, misalnya gini. Kita mengikuti, misalnya kita jalan ya, ternyata di situ ada lubang, kita tidak lihat, kita jatuh di lubang itu. Nah, besoknya kita tidak akan lewat jalan itu lagi. Kita tahu itu ada lubang, kita akan menghindari. Bakteri juga seperti itu. Dia akan bermutasi tubuhnya, sehingga pada saat antibiotik itu diberikan lagi dengan dosis yang sama, dia sudah tidak mempan lagi. Dia sudah tidak mempan. Karena dia sudah pernah kena antibiotik itu, dan dia sudah sempat mati, dan kemudian dia survive kembali. Makanya menurut kemarin saya berdiskusi dengan guru besar di Unair, itu pada suatu saat jika antibiotik kita gunakan kebablasan seperti sekarang ini, maka suatu saat itu beberapa puluh tahun yang lalu kita akan kembali ke zero antibiotik. Artinya apa? Artinya semua penyakit infeksi itu tidak akan sembuh oleh antibiotik. Bayangkan, penyakit infeksi yang seharusnya obatnya antibiotik itu sudah tidak ada efeknya. Jadi banyak orang akan meninggal dengan adanya infeksi, ya, karena antibiotik sudah tidak mempan lagi. Nah ini makanya dari sekaranglah
mulailah kita disiplin menggunakan antibiotik baik diri kita dan keluarga. Bila dihentikan sebelum waktunya, maka dikhawatirkan hanya bakteri lemah yang mati. Nah itu kan bakteri macam-macamnya, bakteri kuat, bakteri lemah. Ya, yang dikhawatirkan hanya bakteri lemah yang mati. Nah, bakteri kuat masih hidup dan bertahan. Nah, yang lain, sedangkan yang kuat itu menjadi lemah, kemudian kita berhenti dan dia akan menjadi kuat lagi. Nah, yang kuat yang ini akan berkembang biak di dalam tubuh kita. Dia akan berkembang biak dan akan memperparah terjadinya infeksi. Nah, bakteri ini lebih mampu mempertahankan diri dan makanya dia akan kebal. Itu namanya dengan kebal, itu namanya dengan resistensi. Nah, dia akan resistensi, dia akan mempertahankan diri, jadi antibiotik itu masuk lagi dengan dosis yang sama, nah dia sudah survive. Dia sudah bisa mempertahankan diri. Ya, itu yang kita takutkan pada resistensi antibiotik. Mengapa penggunaan antibiotik harus sesuai petunjuk dokter? Nah, ada beberapa bahaya yang akan kita rasakan ketika salah dalam menggunakan antibiotik. Nah, ini apabila kita asal saja menggunakan antibiotik, yang pertama itu menurunnya aktivitas antibiotik pada tubuh. Jadi seperti tadi, resistensi. Seperti tadi, antibiotik kita minum dengan dosis yang sama, tapi tidak akan membunuh bakteri. Resiko menimbulkan reaksi alergi pada tubuh karena memang ada beberapa antibiotik yang di tubuh kita terjadi resistensi, itu misalnya penisilin, ampicillin, misalnya dokter sebelum memberikan itu dia akan bertanya tentang riwayat kita, apakah ibu pernah menggunakan antibiotik sebelumnya, apakah ibu pernah alergi, gatal-gatal setelah, jadi seperti itu dokter pasti akan bertanya tentang itu. Memicu resistensi obat ya seperti yang tadi saya jelaskan dan mengakibatkan gangguan bakteri baik di dalam tubuh. Nah, tadi seperti saya jelaskan bahwa di dalam tubuh itu terdapat bakteri patogen dan bakteri non patogen yang merubah sisa-sisa makanan itu sehingga menjadi kotoran yang bisa dikeluarkan itu bakteri. Bakteri yang menguraikan makanan itu biasa bakteri. Nah, takutnya apabila kita sembarangan menggunakan antibiotik, maka yang flora hidup, flora normal di dalam tubuh itu juga akan terganggu. Nah, kalau flora normal, bakteri-bakteri tadi non patogen akan yang normal tadi mati juga. Nah, itu juga itu yang namanya dengan infeksi silang yang akan memperparah lagi. Jadi bakteri patogen akan hidup dan ini memperparah lagi reaksi infeksi di dalam tubuh. Bagaimana cara penggunaan antibiotik yang tepat agar tidak resistensi? Yang pertama, hanya menggunakan antibiotik ketika direkomendasikan oleh ahli medis profesional atau oleh dokter. Nah, kalau dokter, makanya kita kalau sudah biasanya anak-anak ya atau kita lah kalau 3 hari sudah panas, itu kan biasanya panas menandakan ada sesuatu infeksi di dalam tubuh. Tapi biasanya tubuh itu kan ada sistem imun, ya sistem imun. Nah biasanya sistem imun itulah yang akan menandakan bahwa oh di sini ada bakteri. Makanya biasa kita panas ya 3 hari. Makanya biasanya kita ke dokter itu setelah 3 hari ya 4 hari. Oh di situ kita bisa periksa laboratorium yang ada menandakan dia terjadi infeksi. Nah itu bisa kita, kalau dokter menanyakan sudah berapa hari panas, 3 hari panas. Nah ciri-cirinya bagaimana itu dokter akan mewawancara kita. Nah disitulah dokter akan menegakkan diagnosis bahwa kita membutuhkan antibiotik. Jadi antibiotik hanya digunakan ketika ada rekomendasi dari dokter. Tidak perlu meminta antibiotik ketika tidak dianjurkan. Ya kadang-kadang kan kita dokter, ya, tapi biasanya dokter sih tidak ya. Biasanya saya rasa itu tidak enak, saya rasa sudah panas, saya mau minta antibiotik karena memang antibiotik itu kayak senjata bombardir ya. Biasa senjata bombardir yang biasanya ya ini tuh kita akan merasa enak ya, tapi jangan ya tidak perlu meminta antibiotik apalagi hanya flu itu daya tahan tubuh saja ya ibu-ibu ya, ada tubuh saja ya, tidak perlu antibiotik karena memang
Flu juga itu disebabkan oleh virus, jadi tidak perlu antibiotik karena antibiotik untuk bakteri. Selalu patuh anjuran ahli medis dalam menggunakan antibiotik ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau aturan pakainya 3 kali sehari, ya kita minum 3 kali sehari. Nanti ada interval waktu cara menghitungnya. Ya, jangan pagi jam 6 minum, ya kemudian jam 11 minum, kemudian itu jadi tidak teratur ya. Jangan pernah berbagi atau mengkonsumsi antibiotik sisa. Nah ini seperti tadi yang contohnya ya, misalnya antibiotik diberikan 15, disuruh minum 5 hari. Oh ternyata hari ketiga kita sudah enakan. Oh sisanya simpan. Ya sisanya simpan, sudah enakan, sudah berhenti. Nah kemudian beberapa bulan kemudian kita kayak diserang lagi seperti penyakit yang pertama, oh ini masih ada antibiotik, kita minum lagi. Nah itu ya, itu tidak bisa ya, itu tidak bisa, itu tidak diperbolehkan. Nah ini bagaimana cara meminum. Nah biasanya kan dokter memberikan antibiotik 3 kali sehari ya, 2 kali sehari ya seperti itu. Jadi pagi, siang, malam. Jadi kita ini 3 kali sehari ya, bukan misalnya kita bisa pagi, siang, malam. Jadi bukan pagi, siang, malam, pagi terserah jam berapa, siang terserah jam berapa, malam terserah jam berapa ya. Tapi melainkan tiap 8 jam. Kan misalnya satu hari itu kan 24 jam ya. Jadi kalau kalau 3 kali sehari berarti bahagi 3. Ya, jadi jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Ya. Kalau 2 sehari berarti tiap 12 jam. Kita ingat aja startnya kita jam berapa minum. Nah, kita hitung 8 jam kemudian. Satu hari sehari, nah tiap 24 jam. Jadi kita minum jam 7 pagi, ya besoknya juga di jam yang sama. Ya, di jam yang sama. Nah, bagaimana kalau terlambat minum antibiotik? Nah, itu tidak bisa digandakan. Misalnya, oh paginya lupa. Kemudian sekarang siang. Oh, siangnya saya minum 2. Ya, tidak seperti itu ya. Nah, jika terlambat sebentar, segera minum antibiotik dan ikuti jadwalnya yang normal. Jadi kalau misalnya jam 2 siang, jam 10 kita ingat, kita langsung minum. Ya, kita langsung minum. Kemudian di jam 2 siang kita minum. Jika terlambat lama, maka lewati satu jadwal dan lanjutkan pada jadwal yang berikutnya. Jika sudah lama jam 2 siang, ternyata kita baru ingat setengah 2. Nah, kita minum saja yang jam 2. Kemudian kita minum yang jam 10 malam. Kita ini saja, kita lanjutkan saja. Jadi seperti itu. Nah, ini bagaimana cara minum obat yang tepat selama berpuasa. Ya, biasanya kita puasa ya ibu-ibu ya, Senin, Kamis begitu. Tapi kita minum antibiotik, misalnya dokter 3 kali 1, biasanya itu ya 3 kali 1. Nah, hati-hati dalam merubah jadwal. Nah, kita ikuti pembagian ini. Misalnya 3 kali 1, obat yang diminum 3 kali sehari selama bulan puasa diminum setiap 5 jam. Misalnya jam 18 ya, jam 23 dan jam 4. Jadi seperti itu. Jadi ini ada di sini tabelnya ya, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, dan 4 kali 1. Ini ada di sini jam-jam. Kemudian jangan mengkonsumsi bersamaan ini minuman yang jangan dikonsumsi dengan antibiotik ya. Nah, makanan atau minuman yang bersifat asam, jangannya sirup dan lain-lainnya, susu atau produk olahan susu ya, pokoknya susu ya susu. Kemudian makanan yang berserat tinggi, minuman alkohol, suplemen kalsium ya, minum vitaminnya ada kalsium. Nah, ini jangan ya, ini jangan karena memang dia akan bereaksi. Itu akan membentuk helat seperti itu ya, sehingga antibiotik tidak akan aktif. Dia membunuh bakteri tapi tidak, pada akhirnya dia bereaksi dengan ini dan efeknya akan hilang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini ingat 5T ya dalam penggunaan antibiotik. Jadi ingat selalu ini, tidak membeli antibiotik sendiri. Jadi jangan pernah membeli antibiotik sendiri karena kita mempunyai ciri-ciri yang sama dengan, oh bulan lalu saya perasaan sakitnya seperti ini, dokter memberikan antibiotik.
baru kembali kita beli lagi antibiotiknya. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. Ya biasanya sekarang ya biasa kita flu, bersin-bersin, flu apa semua, nah kita beli antibiotik memang agak enakan ya, seperti antinya itu ya. Nah flu itu disebabkan oleh virus, jadi tidak disebabkan oleh bakteri, maka tidak menggunakan antibiotik. Ini saja, tinggal minum vitamin saja dan perbaiki istirahatnya, banyak minum air ya, seperti itu. Tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, ya, seperti itu. Saya beli antibiotik atau misalnya untuk jaga-jaga ya, jaga-jaga penyakitnya yang sama, kemudian kita minum ya, jadi seperti itu. Kemudian tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Jadi kalau ada tetangga kita, oh kayaknya sakitnya seperti saya kemarin, oh ya ini saya punya sisa antibiotik, ya antibiotiknya kita berikan sama tetangga, itu tidak seperti itu. Jadi ini selalu diingat. Kemudian tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik. Jadi kalau kita menembus obat dari, ya tidak apa-apa, tanya apotekernya, ini kita minum ini untuk apa sih, ini kita minum berapa kali sehari, jam berapa, itu seperti itu. Tidak bisa minum dengan apa, nah itu kita bisa tanyakan di apotek. Nah, yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik, bahwa kita harus tahu bahwa antibiotik itu hanya untuk infeksi bakteri. Hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Nah, karena memang juga dokter tidak akan meresep antibiotik apabila itu virus. Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi seperti itu, petunjuk dokter dan apoteker. Karena memang antibiotik diresepkan oleh dokter berdasarkan penegakan diagnosis dari dokter. Jadi dokter itu sudah berdiagnosis, sudah oh ini harus antibiotik karena dokter sudah menegakkan diagnosis. Jadi seperti itu. Tanyakan pada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Nah, bisa Anda tanyakan kalau oh dokter ini antibiotik ya, oh berarti saya apakah ada diagnosis bakteri seperti itu, jadi dokter akan menjelaskan. Jadi tidak masalah ya untuk menanyakan kepada dokter. Jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter atau menggunakan resep lama. Nah biasanya kan kita di apotek copy resep ya. Nah setelah itu 2 bulan kemudian kita punya penyakit yang sama, kita tebus lagi copy resep itu di apotek. Jadi jangan seperti itu. Jangan memberi antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan, jadi walaupun orang lain itu mempunyai ciri-ciri yang sama penyakitnya dengan kita, ya jangan diberikan kepada orang lain antibiotik kita. Ya, karena memang tidak bisa ya, karena kita antibiotik yang kita minum apabila dokter mendiagnosis kita infeksi, ya kita harus minum sampai habis. Nah, ini bijak ya. Jadi kita ini bijak, kepanjangan bijak. Ingat ya istilah ini. Bijak berarti yang pertama itu beli antibiotik hanya dengan resep dokter. Jadi jika dokter meresepkan antibiotik, maka kita wajib membeli antibiotik itu dengan resep dokter. Ya, jadi antibiotik termasuk golongan dari obat keras karena nanti dilihat logonya itu merah. Setiap obat yang mempunyai logo merah itu berarti obat itu ditebus hanya dengan resep dokter. Jangan gunakan resep lama meskipun gejala penyakitnya dirasakan sama. Ya, karena kita hanya merasakan saja, oh saya merasakan seperti penyakit bulan lalu, saya pakai resep yang ini. Jadi tidak ya, tidak. Kemudian bijak ya, ikuti petunjuk penggunaan antibiotik. Jadi ikuti aturan cara pemberian, dosisnya atau takaran, berapa kali pemberian per hari, dan waktu lama antibiotik dihabiskan. Jadi kalau dokter memberikan 15, ya dokter ya habiskan dengan aturan-aturan pakai yang tadi 3x1, atau dokter memberikan 3x1, kita atur. Ya. Kemudian
bijak. J, jangan buang antibiotik sembarangan. Nah, antibiotik dibuang bersama dengan kemasannya dan label pada kemasan harus dihilangkan ya. Jadi ini sebenarnya kalau ini kan tidak tersisa ya, tidak tersisa sebenarnya. Tapi karena kita mengkonsumsinya pasti habis. Tapi apabila misalnya ada sekarang, misalnya kemarin kita tidak patuh ya, ada sekarang ya itu jangan buang antibiotik seperti itu ya. Antibiotik dibuang bersama dengan kemasannya. Dengan kemasannya dan label pada kemasan itu harus dihilangkan. Jadi yang tertulis amoxicillin itu harus dihilangkan, karena kan takutnya biasa disalahgunakan ya, ada orang-orang yang salah menggunakan itu ya dijual lagi dan seperti itulah. Awasi penggunaan antibiotik di rumah, jangan berikan antibiotik kepada orang lain meskipun gejalanya sama dengan penyakit kita. Nah, kemudian habiskan antibiotik meskipun gejala penyakit hilang, ini yang penting. Jadi jangan tertipu dengan, oh sudah enakan dan kita berhenti. Itu sangat salah. Karena suatu saat kita di tempat infeksi yang sama, antibiotik dengan dosis itu sudah tidak bisa lagi. Nah, kemudian K, konsultasikan ke dokter jika sakit lebih 3 hari. Ya, tadi saya katakan bahwa misalnya kita panas sudah melebihi 3 hari, silakan ke dokter. Ya, silakan ke dokter, jadi bisa konsultasi di situ. Jadi batuk, demam, pilek itu sebenarnya tidak perlu antibiotik, karena kita bisa istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi, ya banyak minum air itu sudah melegakan ya, melegakan. Jika disertai misalnya kalau ada belendir, ada BAB, lendir darah atau BAB atau semua, nah itu memang harus segera ke dokter. Tapi selama kayak flu, biasanya kita flu ya, batuk, demam, pilek itu bisa kita konsumsinya Sanmol. Jadi seperti itu ya, Dekolsin, yang obat-obat hijau berlogo hijau itu bisa kita beli bebas. Ya, tapi kalau sudah 3 hari lewat, 4 hari demam kita tidak turun, ya atau ada lendir, ada muntah atau sebagai ada BAB, ada berdarah, itu kita bisa langsung ke dokter ya, untuk konsultasi. Nah, bagaimana? Apa bahayanya? Nah, ini bahayanya. Ini bahaya jika tidak bijak kita menggunakan antibiotik. Kebal antibiotik ya, mengancam jiwa. Resistensi antimikroba terjadi saat mikroorganisme bermutasi karena terpapar obat. Jadi penggunaan antibiotik berlebih. Nah, tadi yang berlebih itu mengancam kemampuan tubuh dalam mengobati penyakit. Memang tubuh kita sebenarnya ada sistem imunnya. Jadi Allah itu menciptakan tubuh kita itu dengan sistem imunitas yang sangat bagus, Yang kenapa sistem imun kita kadang-kadang turunnya karena pola hidup kita. Karena pola hidup kita kurang olahraga, termasuk saya kurang olahraga atau makanan fast food dan lain-lain ya, yang banyaklah beragam sekarang ini. Oleh sebab itu akan mempengaruhi memang sistem imun kita. 70% bakteri di dunia sudah resisten. Nah, ini berdasarkan penelitian WHO atau FAO, 70%, bayangkan. Berarti hanya sisa 30% saja antibiotik bisa membunuh antimikroba. 70%-nya sudah resisten. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya kata dosen saya bahwa kita akan sampai pada suatu zaman yang pada suatu saat, saya tidak tahu ya berapa puluh tahun kemudian, kasihan ya anak cucu kita, di mana penyakit infeksi tapi tidak ada antibiotik. Sudah tidak bisa antibiotik bekerja. Nah, ini adalah suatu yang sangat menakutkan kalau kita sekarang itu kebablasan dalam penggunaan antibiotik. Nah, ini 2050 diprediksi ya, sekitar 10 juta kematian akan terjadi akibat resistensi antibiotik. Mayoritas korban dari Afrika dan Asia, okay? Asia termasuk kita, karena memang di sini peredaran antibiotik juga terlalu bebas ya. Kita bisa kadang-kadang saya melihat di apotek juga bisa amoxicillin yang langsung dikasih. Tapi mungkin sekarang sudah mulai agak ketat ya, karena memang ini sudah sangat digembor-gemborkan
sudah banyak seminar-seminar tentang ini, ya sudah banyak seminar-seminar. Bayangkan 2025 itu sebentar lagi. Nah ini prediksi dari ini ya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah jadi kesimpulannya antibiotik berfungsi menghancurkan bakteri bukan virus, sedangkan flu itu virus. Minumlah antibiotik hanya saat diperlukan yang sesuai dengan resep dokter dan intinya habiskan. Habiskan. Cuci tangan dan bahan makanan untuk mencegah penularan infeksinya. Kalau kita bisa mencegah itu, kita cegah. Kalau kita bisa mencegah itu, ya kita cegah. Jadi seperti itu. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah ya. Jadi setelah ini bisa sharing, Ustaz Janina. Kita bisa sharing, ada yang mau bertanya, insya Allah bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Tidak terasa ya Ustazah, sudah di posting. Iya. Berarti kita mulai jam 20 ya. Oh iya ya, 20. 40 menit ya, 40 menit kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Santi. Masya Allah, sangat jelas dan sangat bagus sekali karena sangat menyesuaikan dengan kondisi para partisipan ya. Jadi bahasanya nggak terlalu sulit gitu. Iya, insya Allah. Yang nyimak itu anak kuliah gitu, mungkin bahasanya lebih rumit. Oke, tanpa berpanjang kata, mungkin untuk menghemat waktu karena takut kemalaman, ini alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustazah. Iya, nah. Ana akan bacakan satu persatu. Yang pertama, masuk pertanyaan dari Umi Fadillah dari Bengkulu, Masya Allah. Yang pertama, bagaimana apabila anak kita sudah sering minum antibiotik? Karena anak saya itu ada bronkitis, ketika kambuh, kalau ke dokter pasti dikasih antibiotik. Apakah itu harus diminumkan? Dan bagaimana efek di tubuh anak saya? Adakah terapi untuk mengurangi efek obat antibiotik terus? Nah, mungkin itu saja pertanyaan pertama. Iya. Boleh langsung dijawab saja. Iya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Insya Allah Allah memberikan kesehatan ya untuk ibu, untuk anaknya Ibu Fadilah. Begini, selama itu obat antibiotik ditegakkan oleh diagnosis dokter, maka memang harus digunakan hingga habis. Selama itu ditegakkan. Jadi ibu tidak membeli, oh ini anak saya bronkitis, berarti saya harus membelinya. Oh resepnya disimpan aja, kemudian kopi dibeli. Itu yang tidak. Nah, tapi kalau ibu setiap ke dokter, dokter memberikan itu, maka itulah diagnosis yang ditegakkan oleh dokter. Dan itu sudah menggunakan penggunaan antibiotik memang yang tepat. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya cara seperti mencegah ya, mencegah supaya bronkitis anaknya tidak kambuh. Nah, itu biasanya kita cari penyebabnya. Kita cari penyebabnya, misalnya dia alergi apa. Kayak biasanya ini ya, alergi apa ya biasanya ya. Ada Ibu Fadila ya? Ibu yang bertanya? Kenapa Ustazah? Ya Ustazah. Yang bertanya misalnya dia bronkitis karena apa, kan biasanya ada eczema, ada bronkitis ya, itu PPOK ya. Mungkin itu kalau ini kan bronkitisnya dari kecil ya Ibu ya? Apa nih saya iya, jadi anak saya itu kena bronkitis. Kalau dulu sih awalnya di usia sebelum setahun itu minum obat rutin. Itu 9 bulan. Kemudian alhamdulillah baik, terus pas usia 4 tahun itu mulai batuk keras itu. Jadi udah mulai dari 4 tahun dan sekarang udah usia 7 tahun. Iya, memang bronkitis. Sesak Bu, sesak biasa ya? Kalau sesak enggak, cuman apa ya, berat dia batuknya itu sampai berat ke dalam kayak gitu. Iya, berat.
Mungkin ini kita kalau memang dokter memberi antibiotik itu wajib ya Ibu, wajib dihabiskan ya, karena ada bakteri atau apa, karena dokter penegakannya pasti insya Allah pasti tepat. Pemicu dari bronkitis itu mungkin kita bisa atasi ya, biasanya kalau dari kecil memang ini ya Ibu ya, kalau dari kecil memang harus ditangani dengan baik, karena memang dia akan berulang ya, bronkitis karena memang dia akan berulang, tinggal kita cegah saja gaya hidupnya saja, gaya hidupnya misalnya tidak bisa capek, misalnya anaknya tidak bisa capek supaya pencetusnya tidak ada, atau minuman apa, misalnya makanan atau minuman yang dingin atau seperti itu yang kita bisa cegah saja. Jadi ibu mungkin mengetahui oh anaknya kok tiba-tiba batuk apa semua, mungkin makanan dari seharinya atau pola hidupnya ibu ikuti, oh ini semestinya ini pencetus dia batuk. Nah itu biasanya bisa kita cegah. Jadi seperti itu. Karena memang kalau bronkitis dari kecil memang kita penanganannya harus lebih hati-hati, karena memang biasanya dia memang akan berulang. Tapi seperti itu, kalau memang ke dokter karena ini dokter tegakan ini memang harus habis Ibu, harus habis antibiotiknya. Cuma tinggal penanganannya ibu bisa bantu di pola hidupnya anaknya, mungkin insya Allah. Baik, Masya Allah, jawabannya sudah sangat bagus, Masya Allah, jelas sekali. Bagaimana Ibu Mifadilah? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Alhamdulillah, saya semakin yakin, insya Allah. Tapi itulah mungkin apa ya, karena masih anak-anak, jadi kan nggak bisa mengawasi dia setiap saat. Kadang dia jajan sendiri seperti itu. Iya. Sih memang pemicunya adalah itu tadi, jajanan seperti itu. Iya, jadi itu memang kayak jajanan itu memang kita harus untuk supaya tidak ekserbasi ya, supaya tidak dicetuskan kembali ya, kita harus memang bisa ibu memberi pengertian pada anaknya. Oh, ini jangan ya, kamu kan merasakan sendiri kalau sakit, nah karena pemicu begini, karena pemicu ini, jadi ibu bisa menerangkannya kepada anaknya, insya Allah, masya Allah. Iya, baik Ustazah, jazakumullah khair Ustazah. Wa jazakumullah khairan. Mungkin Ustazah, ini sebenarnya pertanyaan sebelum pertanyaan Umi Fadilah ya. Umi Fadilah tadi bertanya bahwa apa perbedaan antara infeksi virus dan infeksi bakteri. Nah ini tadi infeksi apa? Infeksi virus dan infeksi bakteri. Oh iya, itu sebenarnya virus dan bakteri itu kan sesuatu yang berbeda ya. Tapi untuk ciri-ciri bakteri bersel apa virus tuh saya sudah lupa, karena cuma kalau virus itu memang kan tinggalnya di sel yang hidup, kalau bakteri kan biasanya tidak. Nah kalau virus ada obatnya, acyclovir dan lain itu ada obatnya, antibakteri pun ada obatnya. Oleh sebab itu antibakteri infeksi penyebab bakteri, maka cocoknya memang dibunuh dengan obat antibakteri, antibiotik. Penyakit yang disebabkan oleh virus, ya cocoknya dibunuh oleh antivirus. Jadi seperti itu. Itu bedanya. Itu bedanya. Dan dokter-dokter sangat berpengalaman dengan melihat, kan biasanya kita begini ya, penegakan diagnosis itu harus dengan laboratorium. Ya, laboratorium itu mengecek, oh ini bakteri ini, cocoknya dia antibiotik ini. Nah, itu dokter sudah berpengalaman, sudah sangat berpengalaman. Misalnya ini ibu batuk ini, bukan batuk ya, misalnya diare ya, misalnya diare begini, ini ciri-cirinya. Oh, dokter kasih antibiotik. Itu karena dokter sudah pengalaman. Ciri-ciri ini diarahkan memang ke antibiotik. Jadi seperti itu, penegakan diagnosis itu yang penting. Dan penegakan diagnosis itu hanya dilakukan oleh dokter, bukan apoteker, bukan siapa punya dokter lah. Kalau untuk antibiotik, kalau untuk antibiotik. Kalau kita kan biasanya, oh saya panas, saya tidak enak badan, saya minum obat penurun panas, Sanmol, itu bisa kita tegakkan sendiri ya, karena kita sudah melihat
tubuh kita panas dan lain-lain. Tapi bakteri tidak. Bakteri itu akan ditegakkan oleh dokter. Karena memang juga obat-obat antibiotik juga tidak bisa dibeli bebas. Pokoknya obat yang ada logo merah itu tidak bisa dibeli bebas. Dia hanya dibeli dengan resep dokter. Jadi seperti itu bedanya. Virus, ada obat antivirus, dan bakteri ada obat antibakteri. Seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum Ustazati. Baik Ustazah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih sama seperti yang sebelumnya, Umi Fadilah. Ini beliau konsultasikan tentang anaknya dari umur Maisa ya. Bismillah, Afwan bertanya, bagaimana jika anak usia 2 tahun diresepkan antibiotik sirup 3 kali 1, tetapi dalam 7 hari belum habis karena dosisnya hanya sekian mili. Apakah tetap harus dihabiskan meskipun melewati 7 hari? Begitu Iya. saja. Harus dihabiskan karena memang antibiotik ditulis habiskan ya. Itu pasti di botolnya akan ditulis habiskan. Jadi dia harus dihabiskan. Baik saja. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Kak Fadilah. Kalau tadi Umi Fadilah, ini Kak Fadilah. Bismillah, Afwan izin bertanya. Kemarin saya dikasih antibiotik dan harus habis dalam 5 hari. Qadarullah, hari ketiga saya lupa minum dan lanjut minum di hari keempat. Bagaimana itu ya? Apa antibiotiknya masih bisa bereaksi? Apa bisa menimbulkan bakteri resistensi seperti yang dijelaskan tadi? Jazakumullah khairan. Wajib. Ya, karena tadi saya sudah bilang ya, bahwa apabila misalnya jam 12 minum, jam 11 baru ingat, itu diminum saja untuk jatahnya jam 12. Setelah itu kembali ke jam 4 dan seterusnya sampai dia habis. Kecuali ingatnya harusnya jam 6 minum, kemudian jam 8 minum, itu minum. Kemudian jam 2 minum lagi. Jadi seperti itu. Dia harus habis. Dia harus habis. Karena dokter itu memberikan sudah dengan dosis yang tepat, insya Allah. Kalau resisten itu terjadi kalau kita tidak tepat saja, pokoknya ingat saja, kalau kita tidak tepat, di luar lupa ya, kalau lupa itu kan kita ada caranya ya, kalau lupa berdempetan dengan jam keduanya, nah kita ikuti jam keduanya, kemudian jam ketiganya kita minum yang seperti biasa, dia pasti akan terlewati lagi 1 jam lagi kan, nah, itu tidak masalah. Insya Allah tidak. Yang kita takutnya itu apabila kita sudah merasa sehat di hari kedua, kemudian hari ketiga kita sudah tidak minum, kita simpan antibiotik sudah enak. Nah, itu yang bahayanya di situ. Kita tidak menggunakannya sampai habis seperti itu. Karena itu bakteri akan pingsan, hanya pingsan saja, bakterinya hanya pingsan karena kan didor pingsan. Tapi pas di saat dia pingsan, seharusnya dia harus mati dengan dosis setelahnya, tapi kita biarkan. Nah, pada akhirnya ya kita merasa sehat, ya bakteri pun akan merasa kuat lagi. Nah, dengan dosis yang sama dia sudah tidak mempan lagi. Nah, itu yang namanya dengan resistensi. Masya Allah, Ustazati. Jazakallah khairan jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Ini masih ada 2 pertanyaan yang menyusul. Selanjutnya dari Kak Eva Inas Fiansari. Afwan izin bertanya, Ustazah, tadi alasan kenapa obat dari dokter harus dihabiskan ketika penyakit sudah sembuh tapi obatnya tersisa. Jazakumullah khairan. Biasanya kalau di apotek itu ya, biasanya sebelum menyerahkan obat, biasanya apotekernya akan menjelaskan, ini obat sampai habis ya Bu. Biasa ya seperti itu. Kalau antibiotik pasti apotekernya akan mengatakan, ini obat harus dihabiskan dengan tadi frekuensi waktu yang seperti yang saya jelaskan. Tapi ada obat yang tidak harus dihabiskan. Misalnya obat panas. Jika panasnya sudah hilang, itu tidak perlu lagi diminum. Jadi seperti itu. Jadi kita harus jeli juga ya, menanyakan ke apoteker, ini sampai habis tidak? Ini sampai habis. Kecuali obat-obat hipertensi apa semua itu memang seumur hidup digunakan. Obat DM itu seumur hidup digunakan. Tapi kalau ada obat-obat yang bisa berhenti kayak vitamin ya,
Kayak vitamin kan bisa kita berhenti ya selagi tubuh itu sistem imunnya bagus, jadi tidak memerlukan vitamin juga tidak masalah ya, makanan gizi apa semua seimbang. Nah kalau obat panas juga seperti itu, kalau sudah tidak panas ya tidak usah diminum. Nah kecuali antibiotik. Nah makanya biasanya apoteker itu menuliskan di resep itu di mana lagi, di etiket itu pasti ditulis habiskan. Dan kita juga kalau misalnya ditulis habiskan, oh ini kita tanya aja ini antibiotik ya, oh iya, jadi kita sudah tahu oh ini habiskan, seperti itu. Karena memang kita harus perhatikan ada obat yang dihabiskan termasuk antibiotik dan ada obat yang tidak perlu dihabiskan, misalnya obat panas seperti itu. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustazah atas pertanyaan kelima yang sudah dijawab. Ya. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan lagi dari Ya. Kak Fadilah ya, sama namanya. Namanya Kak Fadilah Aisyah, bedanya ada Aisyahnya. Bismillah, izin bertanya Ustazah, Afwan, kalau antibiotik itu apa benar jika tidak dihabiskan kita bisa alergi dengan antibiotik itu? Ataukah ada masalah serius yang lainnya Ustazah? Baiklah, kalau soal alergi itu biasa memang selalu dokter akan menanyakan kalau kita ke dokter, pasti dokter akan menanyakan, apakah ibu pernah menggunakan antibiotik ini, apakah pernah alergi, apakah pernah itu saja. Nah kalau misalnya kita pernah alergi ya kita akan alergi. Ada kan turunan-turunan penicillin, ampicillin itu yang biasa membuat kita alergi. Nah kita akan alergi. Cuma itu ya, kalau tidak dihabiskan, nah kalau tidak dihabiskan ya itu resistensi tadi yang sangat berbahaya bagi tubuh itu resistensi karena penggunaan antibiotik yang sama dengan dosis yang sama itu sudah tidak bisa membunuh bakteri, itu bahayanya. Itu yang paling membahayakan yang tadi diprediksi oleh peneliti-peneliti bahwa tahun 2050 kita akan orang di dunia ini dengan penyakit infeksi tapi tidak sembuh dengan adanya obat antibiotik. Bayangkan obat antibiotik ini khusus untuk infeksi, tapi penderita infeksi tidak sembuh dengan antibiotik. Karena itu dari sekarang ini kita sudah menggunakan antibiotik secara asal-asalan. Karena penemuan obat antibiotik itu sudah sangat jarang. Ini antibiotik saja kayak golongan cephalosporin itu sudah cuma di kelas 5 saja dan sekarang cuma sampai di golongan 4. Nah, golongan 4 sekarang itu sudah banyak digunakan. Jadi seperti itu. Makanya saya ini ya waktu di Sutomo, Rumah Sakit Sutomo sampai di Surabaya itu penggunaan antibiotik di situ sangat dibatasi karena memang mereka sangat mencegah banget terjadinya reaksi resistensi. Itu saja. Ada yang siapa tahu ada tidak puas bisa bertanya lagi. Saya tadi agak lupa tadi pertanyaannya apa. Kalau alergi ada obat alergi, ada beberapa orang, ada beberapa pasien memang yang alergi itu turunan ampicillin apa semua itu biasa paling besar orang alergi. Makanya kadang-kadang cephalosporin turunan itu agak aman. Makanya kadang-kadang dokter bertanya pada kita apakah kita pernah minum antibiotik dan alergi, nah itu tidak akan diresepkan lagi. Maksudnya tidak akan diberikan resep yang membuat kita alergi. Tapi yang bahaya utama dari penggunaan antibiotik itu resistensi, itu bahayanya. Baik Ustazah, ini masih ada satu pertanyaan lagi menyusul dari Kak Fadilah lagi. Satu lagi Ustazah, kalau kita sakit terus hanya datang ke apotek sambil konsultasi dengan apoteker tanpa datang ke dokter, apakah itu boleh atau bagaimana Ustazah? Boleh, tidak masalah, tapi apoteker tidak berhak memberikan antibiotik itu saja. Karena antibiotik itu dikeluarkan dengan resep dokter. Bisa banyak obat misalnya kita merasa tidak enak, kenapa panas ya? Banyak yang akan apoteker katakan ini bisa dengan ini, bisa dengan vitamin ini, bisa dengan obat ini, bisa. Tapi bukan antibiotik. Karena
apoteker itu bukan, apoteker hanya diskusi tentang obat ya ibu-ibu ya, obat ini mekanisme, bukan mekanisme, cara pakainya gimana, ini. Tapi untuk mendiagnosis itu dokter. Kita bisa berkonsultasi, bisa, tidak masalah. Tapi kalau antibiotik diberikan dengan resep dokter, itu saja. Masya Allah, Ustazah. Penjelasannya sudah sangat detail dan jelas. Ini alhamdulillah ya, yang bertanya seputar 5 orang ini aja, Masya Allah. Ada tambahan lagi dari Wi Umur Maisa. Bismillah, Afwan, izin bertanya lagi. Bagaimana jika pada pasien SC antibiotik yang diresepkan sudah habis, kemudian pasien membeli lagi karena merasa lukanya belum sembuh? Selain resistensi, apakah berbahaya untuk ginjal saja? Yang pertama itu tidak bisa membeli antibiotik dengan resep yang lama, ya. Jadi ke dokter lagi tentang yang belum kering ya, yang belum sembuh ya, ke dokter lagi. Yang kedua apa tadi ya? Ginjal ya. Ya, Ustazah, apakah obat antibiotik tersebut berbahaya untuk ginjal jika diminum terus-menerus? Sebenarnya ginjal itu memang organ tubuh untuk ekskresi ya. Semua diekskresi lewat ginjal yang perlu karena ada ekskresi lain lewat keringat ya, lewat feses. Nah, paling banyak memang obat itu diekskresi lewat ginjal. Nah, bagaimana caranya? Karena semua baik makanan apa semua itu memang akan diekskresi memang lewat ginjal, lewat air lewat urin, lewat keringat, lewat feses, itu semua akan di metabolisme di hati dan diekskresi oleh ginjal, itu pasti. Nah, dan bukan cuma obat saja, semua aja ya. Jadi pentingnya memang kalau memang kita sakit ya pasti ya kita menggunakan obat. Yang penting aja kita itu seperti sarannya minum air ya, dengan berapa liter ya sehari itu ya. Gaya hidup alkohol tidak, seperti itu ya, olahraga ya, seperti itu. Pola-pola hidup sehat ya harus kita lakukan ya untuk ginjal, karena memang mau tidak mau ya ginjal memang tempat ekskresi, mau obat mau apa semua itu tempat ekskresi utama itu ginjal ya, selain feses dan kulit ya, lewat keringat itu lewat urin itu pasti ya. Jangan keluarnya itu pola hidup yang sehat. Ustazah, mungkin pertanyaannya datang dari Ana pribadi. Okay. Ini Ana tuliskan dulu di chat, lalu Ana bacakan. Ustazah, mungkin kalau dari materi, Ana dapat kabar dari 2 teman yang berbeda, namun penyakitnya sama, bahwa mereka terkena penyakit batu ginjal. Yang satu umurnya masih 17 tahun, dan yang satu umurnya 27 tahun. Peran terbesar terbentuknya batu ginjal ini apakah ada pengaruh dari obat tertentu selain penyebabnya jarang minum dan jarang olahraga, Ustazah? Sebenarnya ini ya, kalau ginjal itu memang banyak ya sebenarnya. Iya, bisa ya pola hidup atau misalnya pola hidup ya. Kemudian apalagi, aduh saya lupa ya. Iya ya, bisa pola hidup, bisa penggunaan misalnya obat-obatannya tanpa diselingi dengan minum air yang cukup, yang bagus ya. Kemudian saya kok lupa ya, tadi saya ingat tapi saya lupa ya. Seperti itu saja, pola hidup, juga konsumsi banyak sih, karena bukan cuma obat saja yang diekskresi oleh ginjal ya, asam urat. Nah itu biasanya, atau kalsium apa ya, asam urat itu kan membentuk kristal ya, kristal asam urat, bisa ke situ, bisa. Kemudian dengan kalsium yang tidak bisa
diurinkan, tidak bisa dieskresi oleh ginjal, bisa di mana, di sedimen, diendapkan, boleh. Jadi seperti itu, seperti apa ya, jejak, iya seperti itu. Misalnya penggunaan kapur, apa yang di sumur itu ya, yang di apa ya, ditaruh apa ya, air yang terlalu banyak kalsium, bukan kalsium, mineral ini. Misalnya kan kita menggunakan air apa ya, yang bila kita sering pakai itu ada kayak kabur-kabur gitu loh. Nah itu Untuk kaporit atau menjernihkan apa air, ya? Ustazah. Iya seperti itu ya. Kaporit apa semua itu. Nah itu bisa ya. Bisa itu, pokoknya semua zat yang bisa mengendapkan kristal asam urat, dan itu bisa ke ginjal. Atau orang-orang dengan hipertensi bisa. Kalau hipertensi dibiarkan tanpa meminum obat juga itu berbahaya, karena mengarah ke kardiovaskular, ke ginjal, kemana-mana lah, ke jantung. Jadi orang-orang dengan hipertensi juga harus patuh juga menggunakan obat hipertensi. Kalau tidak ya kemana-mana penyakitnya, bisa kemana-mana. Seperti itu. Kalau hipertensi itu selain pola hidup, penyebabnya ada dari obat juga nggak, Ustazah? Ada obat yang apa nih? Obat ini ya, obat analgesik, antipiretik. Saya lupa ya. Ada obat yang nanti dia ada chat ya. Saya lupa, itu bisa menyebabkan hipertensi, boleh penggunaan obat. Saya lupa ya, nanti saya ini. Selain gaya hidup, ya garam lah ya, kurang olahraga lah, konsumsi garam yang tinggi ya, pola hidup ya, tidur apa semua itu bisa ternyata. Atau tidak menggunakannya kalau misalnya hipertensi, masih pre-hipertensi, kalau kita masih pre-hipertensi ya, itu bisa dengan olahraga dan lain-lain bisa. Tapi kalau sudah hipertensi itu kita harus patuh menggunakan obat. Seperti itu. Nanti saya cerita. Ustazah, ini masih ada mungkin 2 pertanyaan terakhir, Ustazah. Iya. Aku ini, Ustazah, kalau pertanyaan luar tema. Ingin bertanya, apa benar minum tablet tambahan darah itu minimal seminggu sekali bagi remaja atau yang belum menikah? Atau harus dengan resep dokter? Kemudian, bolehkah minum dengan merek tablet tambahan darah yang berbeda karena tablet yang biasa habis? Atau kita beli berbeda? Untuk tablet penambah darah itu memang iya ya, itu sebenarnya sekarang kita sedang galakan ini ya, stunting memang ya. Sedang menggalakkan memang stunting, maka memang perlu para remaja putri memang mengkonsumsi obat penambah darah ya. Bagi juga untuk ibu-ibu hamil ya, itu memang kita sedang gencar-gencarnya ya dengan stunting ya, karena juga itu berbahaya juga. Kemudian menggunakan obat yang misalnya merek ini tidak masalah karena memang zat aktifnya sama, cuma dikeluarkan oleh pabrik-pabrik obat yang berbeda, tidak masalah. Baik, Ustazah. Ini ada pertanyaan dari Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustazah. Saya ingin bertanya tentang logo merah, logo biru, dan logo hijau, serta logo jamu. Apakah semua harus dengan resep dokter? Ataukah tidak semua, Ustazah? Jazakumullah khairan. Wah, jazakallahu khairan. Tidak semua. Yang dengan resep dokter itu yang hanya logo merah, yang ada K merah, kemudian ada K itu keras. Itu hanya itu. Kalau yang hijau bisa dibeli bebas. Kalau yang biru bisa dibeli tapi dengan yang terbatas ya, dengan jumlah yang terbatas, itu bisa dikonsultasikan dengan apoteker, itu bisa dikeluarkan tanpa resep dokter. Kalau jamu bisa dibeli bebas, Yang tidak dibeli bebas hanya yang berlogo merah.
itu harus dengan resep dokter. Seperti itu. Masya Allah Ustazah. Yang terakhir Ustazah, Afwan izin bertanya lagi. Jika kita konsumsi obat dokter, kemudian kita konsumsi juga ramuan rimpang seperti jahe, kunyit, serai, dan kawan-kawannya. Apa bisa mempengaruhi kinerja obat dari dokter atau tidak Ustazah? Kalau bilang mempengaruhi bisa ya, tapi biasanya obat-obat tradisional itu rimpang apa semuanya bisa kita ini memang dosisnya kalau ini ya dosisnya memang tidak terhitung, tidak bisa kita hitung ya. Biasanya kan kita sejumput rimpang, kita rebus, tapi dosisnya itu tidak ditahu ya, dosisnya tidak ditahu. Oleh sebab itu, bisanya menggunakan konsumsi obat dokter, bisanya bisa menggunakan dengan obat, tapi di apa lagi di sela jamnya, misalnya 2 jam atau 1 jam sebelum dengan itu. Tapi kita harus tetap ini ya, misalnya hipertensi, kita minum obat hipertensi, kemudian 2 jam, 1 jam, 2 jam kemudian kita minum misalnya obat-obat memang penurun tekanan darah juga hipertensi. Nah itu kan takutnya ada apa ya, tiba-tiba hipotensi turun tekanan darahnya, itu yang harus dicegah. Itu yang harus dicegah. Makanya biasanya dokter kalau sudah menggunakan obat dokter itu kan dengan dosis yang tepat ya. Dan biasanya juga obat tradisional ya tidak digunakan tidak masalah. Tapi kalau mau digunakan dia pakai selang waktu karena memang berinteraksi bisa saja kayak tadi ya antibiotik diminum dengan susu itu tidak bisa ya karena memang akan terjadi ikatan kompleks yang menyebabkan memang antibiotik tidak berfungsi atau obat antibiotik atau obat semua saja obat diminum dengan antasida pernah minumnya ibu-ibu misalnya antasida obat mah kemudian minum lagi obat yang ini ya itu bisa akan menurunkan absorpsi obat yang lain. Jadi seperti itu. Jadi makanya itu ada tanya di apoteker saja. Kalau misalnya diberikan dokter diberikan ada obat sirup dan 2 macam tablet itu ditanya ini kapan minumnya bisa ini tidak apa-apa jadi ditanya ya supaya di saat pengobatan kita maksimal dalam mengobati penyakit seperti itu. Masya Allah, jazakallah khairan Ustazati. Mungkin akhwati berhubung sudah 9:30 ya waktu Indonesia Barat. Mungkin yang di Indonesia bagian tengah sudah 10:30. Khawatir terlalu malam. Jika ingin bertanya, bisa disimpan dan disampaikan di grup ya akhwati. Boleh, Nah, insya Allah. nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustazah. Tapi Ustazah mungkin sama resiko tadi ya saya belum jawab resiko hipertensi iya. tapi ya nanti saya boleh Ustazah. Insya Allah. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada segala dan seluruh peserta yang sudah berhadir malam ini, terutama kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Masya Allah, Ustazah Bibi Susanti. Masya Allah. Hafizahullah Ta'ala. Amin. Mungkin sebelum ditutup ada pesan atau rangkuman dari materi yang tadi Ustazah? Bisa, insya Allah. Jadi itu ya ibu-ibu, saya sangat menganjurkan khusus penggunaan antibiotik itu harus memang bijaksana, karena kita para umahat itu adalah benteng pertama dalam pemberian obat kepada keluarga, anak-anak, suami kita, saudara kita. Jadi setelah ini kita sudah harus patuh terhadap penggunaan obat yang terlebih antibiotik. Penggunaan antibiotik. Jadi kalau dokter meresepkan antibiotik, maka kita wajib meminumnya sampai habis, jangan menyimpannya, jangan memberikannya kepada orang lain, seperti itu. Nanti insya Allah kalau ada judul-judul lain yang ini tentang kesehatan,
bisa juga kita daurah kembali ya. Nanti saya cari-cari judul yang lagi sekarang yang lagi in ya tentang kesehatan. Insya Allah. Masya Allah, boleh Ustazah. Sangat Boleh. bermanfaat sekali materi malam hari ini. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi di penghujung acara ini, mari kita sama-sama berdoa pada Allah agar apa yang telah kita simak bernilai pahala di sisinya. Mungkin saya sebagai MC meminta maaf apabila ada yang salah ucap, 1-2 patah kata, tolong dimaafkan. Dan Ana selaku MC sangat berterima kasih lagi saya ucapkan kepada Ustazah ya yang telah bersedia meluangkan waktu istirahatnya, Masya Allah. Masya Allah. Taib antuna akhwati fillah mahbubat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mendapatkan bisa diamalkan dan disebarkan kepada orang tercinta. Barakallahu fikunna. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Selamat istirahat. Sudah. Aduh, salah lagi.